Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak di rumah? Semoga anak-anak di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali pada kegiatan pembelajaran kita secara daring. Tapi sebelum kita melanjutkan kegiatan belajar, marilah kita bersama-sama berdoa. Oke, kita mulai berdoa dulu ya. Sebelum berdoa, kita membaca sholawat dulu bersama-sama kepada Nabi kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, Ananda persiapkan alat tulis, yaitu buku catatan, kemudian pena atau pensil. Nah, setelah itu perhatikan dan simak, kemudian catat hal-hal yang penting di buku catatan tematik Ananda. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tema 1 tentang organ gerak hewan dan manusia. Fokus pembelajaran kita kali ini adalah materi bahasa Indonesia. Materi pokoknya yaitu ide pokok dan kalimat pengembang. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah setelah melaksanakan pembelajaran, diharapkan siswa dapat membedakan ide pokok dan kalimat pengembang serta menceritakan hasil pengembangan paragraf dengan rasa percaya diri. Ya, kita akan mengenal dan belajar apa itu ide pokok. Ide pokok adalah inti dalam setiap paragraf. Oke. Ide pokok bisa disebut juga gagasan utama, bisa disebut juga gagasan pokok, atau bisa disebut juga pikiran utama. Di dalam satu paragraf hanya terdapat satu ide pokok. Nah, ide pokok itu bisa terletak di awal paragraf yang disebut dengan deduktif, atau terletak di akhir paragraf yang disebut dengan induktif. Ide pokok terdapat pada kalimat utama di paragraf tersebut. Nah, apa itu kalimat utama? Kalimat utama berfungsi untuk membantu pembaca dalam menemukan inti informasi dari sebuah paragraf. Nah, kalimat utama merupakan kalimat inti di
suatu paragraf yang digunakan sebagai acuan pengembangan menjadi sebuah paragraf. Artinya bahwa kalimat inti adalah kalimat yang paling penting di dalam paragraf tersebut. Ciri-ciri kalimat utama. 1. Kalimat utama mewakili isi bacaan. Yang kedua, kalimat utama bisa berdiri sendiri. Kemudian, yang ketiga, karena kalimat utama sifatnya berdiri sendiri, maka kalimat utama akan menjadi kalimat yang akan dikembangkan atau dijelaskan oleh kalimat yang lainnya. Selanjutnya, Bapak akan menjelaskan apa itu kalimat pengembang atau disebut juga kalimat penjelas. Kalimat pengembang bisa juga disebut sebagai kalimat pendukung atau kalimat yang menjelaskan ide pokok atau kalimat yang dikembangkan dari kalimat utama. Bapak ingatkan kembali, ide pokok itu terdapat pada kalimat utama. Kalimat pengembang berfungsi sebagai kalimat yang mendukung informasi dari kalimat utama secara rinci. Jadi, kalimat pengembang adalah kalimat penjelas dari kalimat utama. Penjelasan ini bisa lebih dari satu kalimat, 2 kalimat, 3 kalimat, dan seterusnya. Mari kita simak contoh berikut ini. Oke, baik, kita baca bersama-sama paragraf ini. Reptilia mempunyai sistem gerak yang khas. Misalnya pada ular. Ular merupakan jenis reptilia yang memiliki tulang ekor, tulang badan, dan tulang kepala atau tengkorak. Tulang badan pada ular tersusun dari ruas-ruas tulang belakang yang jumlahnya ratusan buah. Tulang rusuk ular dihubungkan dengan tulang belakang oleh otot-otot elastis. Hal inilah yang membedakan dengan vertebrata lainnya. Ular bergerak dengan merayap, yaitu dengan cara meleok-leokkan tubuhnya pada tanah dan batu. Nah, dari paragraf tersebut kita dapat melihat ide pokok dan kalimat pengembang sebagai berikut. Nah, ide pokok. Ide pokoknya pada paragraf tersebut terdapat pada kalimat pertama. Nah, seperti itu. Maka, ide pokoknya kita tulis inti dari kalimat utama tersebut, yaitu sistem gerak reptilia yang khas. Jadi kita tulis inti dari kalimat utamanya, yaitu kita tulis dengan sistem gerak reptilia yang khas. Nah, selanjutnya tadi Bapak
jelaskan bahwa kalimat utamanya itu terdapat di awal paragraf. Maka kalau kalimat utamanya di awal paragraf, maka paragraf tersebut disebut dengan paragraf deduktif. Selanjutnya, kalimat pengembang. Nah, kalimat pengembang dari paragraf tersebut adalah yang pertama, yang ini. Misalnya, pada ular merupakan jenis reptilia yang memiliki tulang ekor, tulang badan, dan tulang kepala atau tengkorak. Ini kalimat penjelas yang pertama atau kalimat pengembang yang pertama. Selanjutnya, kalimat pengembang yang kedua adalah tulang badan pada ular tersusun dari ruas-ruas tulang belakang yang jumlahnya ratusan buah. Kemudian kalimat pengembang selanjutnya adalah tulang rusuk. Tulang rusuk ular dihubungkan dengan tulang belakang oleh otot-otot elastis. Hal inilah yang membedakan dengan vertebrata lainnya. Kalimat pengembang selanjutnya yaitu yang terakhir adalah ular bergerak dengan merayap, yaitu dengan cara meliuk-liukan tubuhnya pada tanah dan batu. Jadi paragraf tersebut memiliki satu kalimat utama dan memiliki 4 kalimat pengembang atau kalimat penjelas. Baiklah Ananda ku sekalian, setelah Ananda tadi menyimak materi tentang ide pokok dan kalimat pengembang, sekarang waktunya Ananda belajar untuk menemukan ide pokok. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Silakan Ananda buka Google Form-nya. Di Google Classroom. Nah, di Google Classroom kita. Nah, penampilannya seperti itu. Google Classroom kita berjudul Kelas 5D 2020-2021. Oke, guru kelasnya yaitu Ustadz Irwan Nugraha. Nah, di sana ada menu forum, tugas, anggota, nilai. Nah, menu forum ini adalah halaman mukanya. Nanti bisa membaca pemberitahuan atau aktivitas-aktivitas atau informasi yang harus Ananda lakukan. Kemudian tugas kelas. Nah, di sini nanti Ananda buka tugasnya. Ya, setelah menyimak materi ini, ada tugas dari Bapak. Tugas selanjutnya Ananda membuka tugas kelasnya. Nah, silahkan dibuka tugas kelasnya, kemudian dikerjakan. Nah, seperti inilah kegiatan pembelajaran kita pada kali ini. Mudah-mudahan Ananda bisa mengikuti dan mampu memahaminya materi yang barusan dijelaskan. Harapan Bapak, Ananda terus bersemangat untuk selalu belajar dan belajar secara mandiri di rumah. Kalau ada pertanyaan boleh hubungi Bapak melalui WA Bapak, atau Ananda bisa bertanya sama ayah dan bundanya, abang dan kakaknya. Demikian, mohon maaf atas segala kurang dan salahnya atau khilafnya apabila ada kata-kata atau perkataan yang tidak baik dan kurang baik, bahkan tidak berkenan dengan Ananda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.